Belum, udah berapa, 2,5 tahunan belum bertemu. Apa hubungannya saya dengan hubungan beliau-beliau? Tapi kalau selama ini melihat hubungan mereka seperti apa sih, Pak? Ya belum tahu ya, belum, udah berapa, 2,5 tahunan belum bertemu. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui perantara Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Muzani mengungkapkan bahwa pesan tersebut merupakan ucapan rasa terima kasih Megawati terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, Presiden Prabowo telah menindaklanjuti keputusan MPR yang mencabut TAP MPR tahun 1967 terkait tuduhan Presiden pertama Soekarno yang diduga terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Bowo mau bertemu sama Mama. Apa yang Opung ketahui? Karena Abang Pangpandapat itu ada dekat situ. Bukan itu untuk satu skenario yang mau sensasi perlu lah. Orang itu di rumah bisa ketemu. Settingan maksudnya Opung. Iya, di rumah mereka bisa ketemu. Halo-haloan juga bisa ini. Ya, dia sama mamanya dekat sekali gitu. Ya. Jadi Baik sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya kembali hadir untuk mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi politik tanah air. Kali ini kita akan mendapatkan informasi terkait dengan pernyataan atau statement dari mantan Presiden Joko Widodo ketika ditanya para awak media terkait dengan hubungan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Prabowo Subianto. Namun justru di luar dugaan, jawaban Jokowi agak sedikit berbeda dari yang diharapkan oleh para awak media tersebut. Dan di dalam video ini juga kita akan mendengarkan bersama beberapa analisa para elit partai, baik itu dari Partai PD Perjuangan atau juga dari pengamat politik terkait dengan rencana pertemuan antara Megawati dan juga Prabowo Subianto. Hal ini terungkap atau tersiar ketika HUT PD Perjuangan baru-baru ini justru Puan Maharani yang tampil mendekati ibunya dan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin bertemu. Dan apakah rencana pertemuan itu akan terjadi dan akankah hal tersebut akan merusak hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Joko Widodo? Dan di situ kita akan mendengarkan bersama beberapa analisa dari berbagai tokoh dan juga beberapa pihak terkait dengan pertemuan tersebut. Memang bagi PD Perjuangan ini merupakan sebuah kesempatan emas untuk membalas mantan Presiden Joko Widodo terkait dengan pertemuan Megawati dan juga Prabowo Subianto. Hal ini dinilai bahwa paling tidak sedikit menyakiti Joko Widodo yang selama ini sudah melawan partai PD Perjuangan. Oleh karena itu, seperti apa terkait dengan analisa dari berbagai sumber dan juga para ahli, dalam hal ini para elit partai dan juga dari para pengamat politik tanah air, mari kita ikuti video-video selengkapnya. Belum, udah berapa, 2,5 tahunan belum bertemu. Apa hubungannya saya dengan hubungan beliau-beliau? Tapi kalau selama ini melihat hubungan mereka seperti apa sih, Pak? Ya belum tahu ya, belum, udah berapa, 2,5 tahunan belum bertemu. Berarti nggak ada hubungannya ya Pak, ya, hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Gimana? Tidak ada hubungannya Bu Mega dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Saya di Solo, Pak Prabowo di Jakarta, Bu Mega di Jakarta. Kan Bapak dinilai tidak jujur sama Ibu Mega. Bapak dinilai tidak jujur dengan Ya Ibu. orang menilai, silakan. Bowo mau bertemu sama Mama. Apa
yang Opung ketahui? Karena abang Pangpandapat itu ada dekat situ. Bukan, itu untuk satu skenario yang mau sensasi perlu lagi. Orang itu di rumah bisa ketemu. Settingan maksudnya Opung? Iya, di rumah mereka bisa ketemu. Halo-haloan juga bisa ini. Dia sama mamanya dekat sekali gitu. Jadi gak usah pakai lihat lips apa untuk Lihat lip sync gitu bibirnya. Gak usah. Artinya kan dari dulu memang Ibu Mega sudah perhatian ya, Iya, betul. berkawan dengan Pak Prabowo, Iya. dan tidak pernah ada perselisihan. Gak ada. Nah, Nggak sampai ada. saat ini dan kedepannya akan Gak ada seperti apa? juga. Itu yang saya bilang rusak hubungan mereka ini dibikin Jokowi. Jokowi membikin apa ya? Satu tindakan-tindakan yang tidak simpatik gitu, yang tidak elegan gitu loh. Misalnya Jokowi sama Mega kan udah sepakat di batu tulis bawa Ganjar. Bahkan itu waktu itu pulang lagi biar lebih kompak lagi, terbang dia bersama Ganjar ke Solo karena besok Idul Fitri. Masih ingat itu kan? Iya. Jadi kalau dikaitkan bagaimana Jokowi dengan Mega, kemudian Jokowi dengan Prabowo, Prabowo dengan Mega, mau nggak mau ini ada pertaliannya, ada hubungannya. Artinya gini, apakah Jokowi beritahu Prabowo, gitu loh, bahwa dia sudah ketemu Mega atau belum? Itu satu. Apakah kemudian Jokowi dia ceritakan ke Mega, aku beralih dari Ganjar. Dia sampaikan nggak? Kesemerautan inilah menciptakan. Maka saya kaget waktu ditanya wartawan dia di Solo. Kata Pak Panda, bapaklah yang membuat hubungan Jokowi dengan Prabowo menjadi tim. Apa hubungannya? Katanya. Apa hubungannya? Padahal hubungannya transparan. Sangat jelas gitu loh hubungan itu. Dan dia berhasil mengeruhkan itu. Karena apa? Aku tanya Mega, Mbak, Jokowi kasih tahu nggak bahwa ini dengan ini? Enggak, itu Pan katanya. Bahwa dia tidak Ganjar lagi, kasih tahu nggak? Enggak itu. Artinya Bang, kalau misalnya itu dikasih tahu, sama seperti kasus Pak JK memberitahu dari wakilnya Pak SBY, mestinya tidak begitu rame. Keruh. Iya betul. Jadi berawal dari sana, Ibu Mega merasa dikhianati begitu. Oh iya dong, dia salah ngerti. Kan sampai kemudian kan Mega pernah komentar itu di pers dimuat. Yang ketua partai aku. Kok mau ngatur pasangan Ganjar Prabowo? Kan pernah itu. Iya. Berarti itu kalau kita orang komunikasi, berarti dia nol komunikasi dia. Oke. Kalau lihat gini, kembali ke cerita kita kemarin bahwa kita melihat ada lagi hubungan untuk seperti mau dipulihkan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega. Walaupun kalau kita lihat sebetulnya nggak ada masalah. Tetapi ketika misalnya masuk dalam koalisi dan di luar koalisi kan jadi pertanyaan, Bang. Cerita lain lagi itu kalau koalisi sama tidak koalisi, saya pikir cerita lain lagi itu. Karena itu udah transaksi politik itu. Bukan lagi human itu gitu lah. Transaksi politik dan itu butuh proses. Dan ini terus terang aja butuh waktu, butuh proses. Bagaimana apa yang ditinggalkan oleh Jokowi. Itu nggak main-main ini yang dia tinggalkan ini gitu loh. Artinya bagaimana satu kepercayaan, satu kesepakatan itu dimanipulit. Itu berat itu. Itu enggak tokcer itu, enggak kemudian bim salah bim satu malam ini gitu loh. Apa yang berkembang di pikirannya Megawati waktu terjadi proses ini, apalagi didengar lagi anaknya, tapi dia nol. Dia kan kemarin kan ngaku bahwa dia udah 2,5 tahun nggak ketemu Mega. Oke, nah Opung, tapi kalau misalnya kita melihat dari HUT PDI Perjuangan kemarin, itu kan Bu Mega sempat bicara kalau dia tidak bermusuhan dengan Prabowo, dia masakin Prabowo nasi goreng, terus juga berterima kasih karena Prabowo dan MPR memulihkan nama Soekarno. Nah, kalau melihat suasana kebatinan dari Ibu Mega, apakah itu artinya Bu Mega melunak dan ingin bersama-sama dengan Prabowo dalam pemerintahan? Ini bukan ada keras melunak segala macam, proses alamiah aja. Dan saya sendiri terus terang nggak punya kekhawatiran apapun hubungan dia dengan Prabowo.
Nggak ada. Karena aku sudah cukup menyaksikan begitu lama gitu loh. Tidaklah kemampuan seorang Jokowi bisa merusak itu gitu loh. Tetapi butuh waktu. Tapi kedua tokoh besar ini tidak pernah bertemu meskipun sudah belum pernah bertemu setelah Pilpres, Bang. Iya, kalau sudah saling ngerti ngapain ketemu? Oh gitu. Oh iya dong kalau saling. Ntar dulu ya, gue lihat permainan friend gue nih. Gitu. Loh, ini yang dibilang sama Ibu Mega kan. Iya. Kita lihat dulu. Jadi apa? Gini ya, pengalamanku. Iya. Kalau mau ketemu begitu, itu Mega itu terbuka. Pan, kau pergi dulu ke Prabowo. Kok semua yang ngatur-ngatur ini bukan dia, Hasim gitu kan. Oh gitu. Ya, pergilah aku ke Prabowo. Di Tamrin itu kantornya sama Hasim. Dari tadi kita ngomong-ngomong ini, gua lihat yang menentukan Hasim itu kan adikmu. Aku bilang, Prabowo ada di situ, adikmu. Iya. Kok jadi dia yang ngatur, paling ngatur semua ini? Soalnya yang punya uang dia, katanya. yang punya uang dia, katanya. Terus aku sampaikan ke Mega, ngarang kau, katanya gitu kan. Ngarang kau. Iya, aku bilang aku juga punya adik Asmara, Komnas HAM itu. Masa dia ngatur aku bilang gitu kan. Tahu kata Prabowo, yang punya uang Hasim. Jadi dia yang ngatur, katanya. Kita ikut aja, katanya gitu. Atau begini, Bang. Jangan-jangan ada misalnya siapa duluan yang ingin ketemu. Kan ini kan kadang-kadang kan ini juga sesuatu yang ada politiknya gitu. Di antara Pak Prabowo dan Ibu Mega. Agak begitu penting gitu. Karena apa nggak begitu penting? Nggak ada sesuatu yang dikhawatirkan dalam hubungan mereka berdua. Atau ada sesuatu, ini a matter of time aja nih. Apa mungkin karena ada hubungan segitiga, yaitu Prabowo, Mega. Situasi politik kita sedang panas-panasnya sekarang ini. Bukan lagi hangat, tetapi sudah panas. Di tengah goyangnya ekonomi kita, hutang yang bengkak, dan tahun ini jatuh tempo untuk bayar hutang, juga rupiah yang semakin melemah terhadap dolar Amerika. Pemerintah kita justru tidak fokus menghadapi masalah ekonomi, tapi masih sibuk dengan dansa-dansa politik yang gak ada selesainya. Dan salah satu peristiwa yang menarik dan lagi panas banget adalah pertarungan antara PDI Perjuangan versus mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kita sama-sama tahulah kalau Jokowi adalah mantan kader PDI Perjuangan yang di ujung jalan akhirnya membelot dan malah berusaha menghancurkan bekas partainya dengan segala cara. Sejak isu Jokowi ingin menjabat 3 periode tetapi ditolak oleh Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, serangan terhadap PDI Perjuangan itu semakin gencar dan keras. PDI Perjuangan sama sekali belum siap pada waktu itu menerima pengkhianatan Jokowi. Sehingga ketika diserang, mereka hanya bisa bertahan seadanya. Tetapi untungnya, partai ini pendukungnya masih tetap militan dan solid karena mereka masih tunduk pada Megawati Soekarno Putri sehingga mereka tidak bisa dipecah belah. Meski dihajar habis-habisan, PDI Perjuangan tetap menang pemilu 2024 meski jumlah kursinya turun di mana-mana. Belum selesai, sesudah Pilpres, posisi Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan itu diincar. Melalui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kasus lama Hasto dibongkar lagi. KPK di periode ini memang KPK bentukan pemerintahan Jokowi. Dan sepertinya mereka fokus pada kasusnya Hasto. Meski banyak sekali kasus besar yang gak tuntas. Seperti kasusnya Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Dan kasus minyak goreng Airlangga Hartarto. Apalagi menuju April ini PDI Perjuangan berencana menyelenggarakan kongres untuk menentukan posisi ketua umumnya. Guncangan di dalam PDI Perjuangan semakin besar. Disinilah saya tertarik melihat langkah-langkah Megawati di dalam menangkis serangan-serangan yang diluncurkan oleh Jokowi. Kalau dulu saya memandang Jokowi dengan analogi langkah catur, rupanya sekarang muncul master catur yang sebenarnya, yaitu Megawati, yang harus kita akui sebagai The Queen's Gambit.
The Queen's Gambit ini merujuk pada film drama seri di Netflix tentang Ratu Catur yang selalu memulai pembukaan langkahnya dengan menjalankan ratu. Megawati ini sebenarnya sudah ingin pensiun dari politik. Akhirnya dia harus keluar kandang karena sekarang posisi partainya terancam. Seruan-seruan keras Megawati yang menantang Kapolri, menyindir keras Jokowi, rupanya membangkitkan kembali semangat militansi kader dan simpatisan PDI Perjuangan di seluruh Indonesia untuk menyatu kembali dan melawan serangan yang diarahkan kepada mereka. Di bulan Mei tahun 2024, PDI Perjuangan mengadakan Rakernas yang menghasilkan kesepakatan bulat. Megawati kembali direkomendasikan menjadi ketua umum lagi untuk periode 5 tahun mendatang. Kenapa PDI Perjuangan itu sangat butuh Megawati sekarang? Ya karena hanya Megawati lah yang merekatkan simpul-simpul kader di partai. Dan harus diakui, tanpa Bu Mega, PDI Perjuangan bisa terpecah belah karena intervensi kekuasaan yang luar biasa kuatnya yang membuat internal bergolak. Dan peran sentral Bu Mega sebagai nakoda itu sangat diperlukan di tengah badai yang kuat yang menerjang. Dan akhirnya diputuskanlah dengan penuh keberanian. Para pengkhianat itu ditendang keluar. Di sana ada nama Jokowi, Gibran, Bobi Nasution, dan Effendi Simbolon. Mereka semua dipecat. Permainan keras sudah keluar. Dan Bu Mega lalu memainkan permainan rayuan. Rayuan itu berupa undangan kepada Presiden Prabowo untuk datang dan makan nasi goreng di rumahnya Bu Mega. Nasi goreng ini sejak dulu sudah menjadi gaya politik Megawati Soekarno Putri sejak remaja. Dan Prabowo pernah juga loh menikmati nasi goreng ala Megawati. Dan di sanalah dalam situasi yang penuh dengan nuansa kekeluargaan, pesan-pesan dan lobby-lobby politik dimainkan. Canggih memang. Prabowo juga tampaknya menyambut baik. Dia juga gerah dengan stigma publik kalau dirinya itu hanyalah bonekanya Jokowi. Prabowo seperti ingin keluar dari bayang-bayang itu dan menjadi dirinya sendiri. Menggandeng Megawati yang punya masa militan adalah sebuah opsi yang menarik karena bersama Jokowi itu sudah tidak lagi menguntungkan. Coba lihat, Jokowi sekarang punya apa? Masa udah nggak ada, partai nggak punya. Sudah bukan lagi sebuah langkah strategis terus-terusan menggandeng Jokowi yang sudah lumpuh karena ditinggalkan banyak partai besar yang dulu mendukungnya. Dan Jokowi ini semakin panik ketika mendengar ada rencana undangan nasi goreng dari Mega ke Prabowo. Maka bergeraklah ke sana kemari dirinya mulai dari datang ke Prabowo sampai ke Sultan Jogja untuk meredam situasi yang nanti siapa tahu bisa merugikan dirinya. Menarik bukan? Saya jadi ingat pesannya Sultan Hamengkubuwono ketika Jokowi datang ke beliau sekitar bulan Januari 2024 dengan maksud supaya Sultan bisa mempertemukan dirinya dengan Megawati. Jawaban Sultan benar-benar menusuk jantung. Kata Sultan kepada Jokowi, jangan sakiti Megawati. Anda boleh lakukan apa saja, tetapi jangan pernah sakiti Megawati. Dia putri proklamator, dan tanpa ayahnya, Indonesia ini tidak akan pernah ada. Wacana pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto terus berhembus kencang belakangan ini. Terutama setelah pidato Megawati dalam hari ulang tahun PDIP yang ke-52 tahun, di mana Megawati mengatakan tidak ada permusuhan apapun dengan Prabowo Subianto. Megawati secara personal tidak ada barrier, tidak ada tembok apapun yang kemudian membuat keduanya harus bermusuhan. Bahkan Megawati agak sedikit membuka lembaran kisah lama. Prabowo itu adalah sosok yang senang jika disuguhkan nasi goreng. Tak lama setelah itu Ahmad Basara, salah satu petinggi dari PDIP, mengatakan PDIP tidak ingin jadi oposisi. PDIP siap bekerja sama dengan Prabowo Subianto, akan mendukung secara total semua visi misi, program kerja, dan janji politik Prabowo tanpa terkecuali. Meski tidak ada kader PDIP yang kemudian harus menjadi menteri dan pembantunya Prabowo,
Dan bahkan hari-hari ini kita membaca dan kemudian mendengarkan bagaimana Puan Maharani mengunggah foto kebersamaannya dengan Prabowo Subianto bersama partai-partai yang tergabung dalam KIM. Jadi 3 anasir ini yang kemudian kenapa pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto itu terus menguat dan terus dikait-kaitkan akan terus dilakukan dalam waktu dekat. Tidak berhenti di situ. Ahmad Muzani, salah satu petinggi dari Gerindra, saat ini adalah Sekjen, itu juga berharap bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo itu bisa dilakukan di bulan Januari ini. Karena kalau kita mendengarkan statement-statement PDIP, paling mungkin nanti Megawati bertemu dengan Prabowo adalah saat Kongres PDIP yang akan dilaksanakan pada bulan April di tahun 2025. Jadi inilah yang kemudian membuat bagaimana publik melihat ada gayung bersambut soal kembali mencuatnya pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto. Jadi Megawati dan Prabowo adalah 2 sosok yang belum pernah bertemu dalam kurun waktu yang cukup lama. Sebelum Pilpres sekalipun, pasca Pilpres sekalipun, kedua tokoh ini tidak punya kesempatan untuk berbicara dari hati ke hati soal bagaimana membangun kerjasama politik satu di antara yang lainnya. Tapi kalau saya amati, kalau saya teliti satu persatu ya, jadi kalau betul Megawati jadi bertemu dengan Prabowo Subianto, yang diperbincangkan itu 2 hal. Pertama, ini dikait-kaitkan dengan soal posisi Hasto saat ini yang kemudian berurusan dengan KPK. Ini dianggap karena misalnya Hasto kemarin ketika dipanggil oleh KPK, posisinya sebagai tersangka tapi tidak ditahan. Ini kan kemudian publik mengait-ngaitkan bahwa ini karena sudah ada komunikasi politik antara 2 elit. Tapi Said Abdullah membantah itu. Said Abdullah adalah petinggi dan orang penting di PDIP dan menggaransi bahwa jika ada pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto, jangan sekali-kali kaitkan dengan kasus-kasus yang selama ini dihadapi oleh Hasto, terutama posisinya sebagai tersangka. Jadi ini mostly different, di mana posisi Hasto adalah tersangka, dan pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto adalah peristiwa politik lain yang saya kira itu memang sudah lama diwacanakan. Kita ingat persis, pasca Pilpres 2024, Prabowo ingin merangkul semua partai politik, terutama partai-partai politik yang kalah. Sudah bertemu dengan Muhaimin Iskandar, sudah bertemu dengan Surya Paloh, sudah bertemu dengan Ahmad Syaihu. Prabowo hanya belum bertemu dengan Megawati sebagai salah satu partai yang kalah dalam pemilu. Jadi wajar kalau kemudian Said Abdullah membantah secara tebal bahwa jangan ada kait-kaitan ketika Megawati jadi bertemu dengan Prabowo itu disangkut pautkan dengan proses hukum yang saat ini sedang diperjuangkan dan dihadapi oleh Hasto. Nah, yang kedua yang menarik, ketika ada pertemuan soal kemungkinan Megawati dengan Prabowo Subianto bertemu, ini pasti selalu dihubung-hubungkan dengan Jokowi. Loh, kenapa Pak Jokowi selalu dikait-kaitkan? Tentu ada rumus yang selama ini seakan-akan baku. Rumusnya adalah selama hubungan Jokowi dengan Prabowo Subianto itu baik-baik saja, rasa-rasanya Megawati tidak akan bertemu dengan Prabowo Subianto. Tapi sebaliknya, kalau kemudian hubungan Prabowo dengan Jokowi itu tidak baik-baik saja, alias mulai merenggang atau mulai bayang-bayang Jokowi tidak terlampau kuat dengan Prabowo, maka sangat mungkin Megawati akan melakukan pertemuan politik dengan Prabowo. Jadi wajar kalau kemudian di seberang yang lain, ketika wacana pertemuan Megawati dengan Prabowo ini belakangan semakin mengeras, kalau terjadi di bulan Januari misalnya, atau di bulan April saat Kongres PDIP, pasti publik mengaitkan betapa pengaruh Jokowi, bayang-bayang Jokowi kepada Prabowo Subianto itu sudah mulai memudar. Artinya Prabowo ingin menunjukkan kepada publik dan kepada siapapun bahwa saat ini Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia yang tak ada satupun orang yang bisa mengintervensi, tak ada satupun orang yang kemudian bisa membayang-bayangi, dan kemudian apalagi bisa mendikti dari Prabowo Subianto. Karenanya kalau betul ini terjadi pertemuan Prabowo dan Mega, tentu pesan politik yang bisa ditangkap adalah Prabowo ingin membangun keseimbangan politik dengan siapapun. Keseimbangan politik dengan partai KIM, partai-partai non-KIM, keseimbangan politik dengan Jokowi, dan keseimbangan politik dengan PDIP tentu saja.
Inilah yang saya kira menjadi diskursus yang belakangan cukup menguat. Di mana kalau peristiwa politik pertemuan Prabowo dan Mega ini terjadi, pasti yang diserang, pasti yang dihujat, pasti yang kembali dimention itu adalah Jokowi. Yang pastinya akan disebut pengaruh politiknya, bayang-bayang politiknya tak lagi signifikan kepada Prabowo Subianto. Ya inilah politik kita. Sekalipun Jokowi ada di Solo, kemudian Prabowo itu di Jakarta, Megawati di Jakarta, setiap peristiwa apapun di negara ini pasti selalu dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Itulah yang saya kira menjadi penting kenapa saya harus bicara tentang soal kemungkinan ini kapan kira-kira Megawati dan Prabowo Subianto akan kembali bertemu. Kalau mau jujur sebenarnya publik sudah bosan kapan misalnya menunggu pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati. Karena kalau kita bicara tentang konteks kepentingan politik, apa urgensinya bagi Prabowo untuk bertemu dengan Megawati? Dulu mungkin Prabowo butuh support politik, merangkul semua partai, merangkul pihak-pihak yang kalah pilpres. Tujuannya adalah akomodasi politik, mengamankan kepentingan politik parlemen, sehingga tidak ada resistensi dan protes apapun. Tapi sampai hari ini, hampir bisa dipastikan 85% dukungan politik baik di ekstra parlemen ataupun dukungan politik yang ada di DPR itu semuanya total sudah diberikan kepada Prabowo Subianto. Artinya apa? Kalau argumennya Prabowo itu kepentingannya adalah argumentasi stabilitas politik, saat ini dukungan politiknya cukup kuat kepada Prabowo dan politik cukup stabil. Bahkan PDIP sekalipun belum resmi menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo, tapi publik tahu PDIP dalam banyak hal pasang badan dan memberikan dukungan secara total kepada Prabowo. Ketika ada kenaikan PPN 12%, PDIP dukung penuh. Ketika ada misalnya program makan bergizi gratis, PDIP dukung penuh. Jadi itulah secara politik orang berhitung. Apa urgensinya bagi Prabowo Subianto untuk bertemu dengan Megawati? Mungkin dulu Prabowo itu butuh bertemu dengan PDIP dan Megawati untuk mengamankan kepentingan politik partai dan dukungan politik di parlemen. Tapi seiring sejalan berkembangnya waktu, sudah hampir 100 hari Prabowo jadi presiden, tak ada satupun resistensi, tak ada satupun gejolak dan perlawanan politik yang ada di parlemen. Jadi dalam konteks itu sebenarnya tak ada pentingnya Prabowo itu berjumpa dengan PDIP. Tapi setahu saya di luar hal-hal soal kepentingan stabilitas politik, mazhab Prabowo Subianto itu adalah zero enemy. Jadi siapapun bagi Prabowo Subianto layak untuk dirangkul, layak untuk diajak bekerja sama, tentu bagaimana mewujudkan visi misi dan janji politiknya di 5 tahun yang akan datang. Jadi disitulah kemudian kenapa pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto kembali ramai diperbincangkan. Tapi pertanyaan kritis yang terakhir, lalu apa pentingnya bagi rakyat jika Megawati jadi bertemu dengan Prabowo Subianto? Apa urgensinya bagi rakyat di bawah ketika Prabowo Subianto jadi bertemu dengan Megawati? Harus diakui, ini tidak ada relevansinya. Rakyat ya tetaplah rakyat. Mereka sibuk dengan keseharian hidupnya, berkelahi dengan kehidupannya yang dari dulu misalnya tidak pernah sejahtera. Mereka masih susah untuk mendapatkan akses terhadap dunia pekerjaan, susah terhadap akses pendidikan, susah untuk mendapatkan ekonomi yang terus berkembang, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau mau jujur sebenarnya, pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto yang terus diwacanakan hampir setiap saat, ini tidak ada korelasinya dengan kepentingan rakyat yang ada di bawah. Rakyat terus mereka itu berjalan di tempat yang sunyi, menyusuri jalan yang sepi, bagaimana mencari kehidupan yang lebih layak, mencari pekerjaan yang kemudian membuat kehidupan mereka lebih sejahtera, pendidikan lebih murah, kesehatan lebih nyaman, dan seterusnya, dan seterusnya. Pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto murni menurut saya hanya sebatas kepentingan elit partai. Murni hanya sebatas kepentingan elit-elit kunci yang ada di negara kita ini. Setelah Pilpres usai 2024, saya kira kehidupan rakyat kembali normal. Yang bekerja tetap bekerja, yang tidak bekerja mereka sibuk mencari pekerjaan, yang susah untuk mengakses pendidikan terus mereka berjuang supaya pendidikan mereka bisa jangkau, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemiskinan, kesejahteraan yang dihadapi oleh rakyat yang ada di bawah teruslah pastinya hanya dipikul oleh mereka tanpa ada bantuan, apalagi ada impact ketika elit-elit kunci bertemu satu sama yang lainnya.
Oleh karena itu, kalau mau jujur, ribut-ribut, diskursus soal wacana pertemuan Mega dan Prabowo, jumpa muka, jumpa pikiran antara Prabowo dan Mega, ini hanya sebatas kegaduhan yang ada di elit-elit di negara kita ini. Sementara rakyat di bawah tidak terlampau peduli. Mau bertemu boleh, tidak bertemu juga boleh. Mau bertemu dan berjumpa di bulan Januari boleh, tidak bertemu juga boleh. Rakyat di bawah tidak terlampau peduli dengan apa yang terjadi pada elit-elit penting di negara kita ini. Rakyat itu taunya adalah apapun yang diperbuat oleh elit, bisa bertemu ataupun bisa tidak, yang paling penting adalah problem keseharian yang dihadapi oleh mereka itu selesai. Pengangguran bisa hilang, kemiskinan itu bisa dituntaskan, hasil panen kemudian bisa berkembang dengan pesat, ketahanan pangan itu bisa terwujud, energi juga bisa kemudian memiliki ketahanan yang cukup luar biasa, seperti yang disampaikan oleh pemerintah selama ini, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang saya sebutkan. Adalah pertanyaan kunci, apa pentingnya jika Megawati bertemu dengan Prabowo Subianto? Tentu rakyat di bawah itu tidak terlampau penting kapankah elit ini akan berjumpa. Berjumpa ataupun tidak, rakyat tetap berkelahi memperjuangkan kehidupan mereka masing-masing sampai titik darah penghabisan. Ini sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat dan mudah-mudahan tidak terjadi. Ya. Jadi sebentar lagi ya, dari media mainstream pun kita bisa mendapatkan info akan terjadi ya pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Ya. Oke? Nah, apa yang kita tidak inginkan ketika pertemuan itu terjadi? Setelah pertemuan itu terjadi, ya, kita tidak menginginkan ketika setelah pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Megawati, kasus Hasto selesai, berhenti. Ini bisa bahaya gitu ya bagi pemerintahan sekarang. Jadi mudah-mudahan Pak Prabowo mendengar ini, Gerindra mendengar ini. Kalau memang ketika selesai pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati terjadi, Pak Hasto kasusnya stop, tidak diteruskan, maka percayalah sama rakyat, legitimasi ya Pak Prabowo akan menurun. Gitu ya. Di mata rakyat, di mata kita-kita. Gitu ya. Ingat, Pak Hasto itu sudah menghancurkan PDIP dari dalam. Dengan ucapan dia, tindakan dia, manuver politik dia. Itu tidak disadari oleh kelompok PDI yang benar gitu ya. Itu oknum. Nah, kalau nanti setelah pertemuan Pak Hasto ditutup kasusnya, artinya apa? Pak Hasto telah berhasil menghancurkan Gerindra, menghancurkan kepemimpinan Prabowo Gibran. Tolong Pak, kita tidak mengharapkan itu. Lebih menguntungkan mana? Prabowo berdiametral dengan PDIP atau Prabowo berdiametral dengan Jokowi, ya gitu. Karena untuk Jokowi dan Mega ini bersama Prabowo untuk 2029 itu kan impossible saat ini. Ini pertanyaan yang memecah belah ini. Tapi kan itu bisa terjadi, Mas Adi. Betul, ya. Betul. Kalau bagi Prabowo ya sebisa mungkin harus bisa kerjasama dua-duanya. Dan itu kan impossible. Zero enemy. Ya kalau lemperkannya Prabowo ya mungkin saja bisa terjadi. Bukan tidak mungkin loh, setelah Kongres PDIP juga menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Karena kalau kita melihat kubu Puan Maharani kan nggak ada persoalan apapun dengan Jokowi. Nggak ada persoalan apapun dengan Prabowo. Yang ada persoalan dengan Pak Jokowi kan kubunya Hasto. Jadi abang yang bilang tak mungkin Jokowi dan PDIP itu kalau melihat PDIP-nya versi Hasto hari ini. Versi Hasto. Tapi kalau melihat PDIP versi Puan kok rasa-rasanya masih bisa. Bener nggak sih? Karena abang selalu ngasih bocoran-bocoran ini. Berarti faktor X-nya itu bukan Megawatinya, bukan PDIP-nya. Faksi Hasto di PDIP. Ada faksi-faksi di dalam. Okay. Lah per hari ini kalau kita mendengar statement-statementnya ya faksi yang lain di luar Hasto, kan nggak ada persoalan dengan Jokowi. Membantah juga ada isu jabatan presiden 3 periode. Tidak setuju juga dan bantah terkait dengan jabatan memperpanjang masa jabatan presiden 2 periode. Mau apa kita kalau udah begini? Kan kita tidak bisa menafikan fakta itu, Bang. Jadi melihat Pak Hasto per hari ini itu kan dianggap tidak terlampau mewakili suara PDIP secara umum. Ya itu dianggap mewakili PDIP persisnya Hasto. Karena kalau melihat PDIP hari ini orang juga bingung. Mana ini yang mau dikutip kan?
Mbak Puan ngomong apa. Sejak Pilpres loh, Pak. Iya. Abang ini jangan manas-manasin terus. Kalau dari segi Prabowo saya melihatnya sebisa mungkin semua dirangkul. Iya. Kalau bisa nggak ada pemilu, udahlah aklamasi, menang barang. Sebisa mungkin. Karena per hari ini menyatakan tegak lurus dengan Prabowo Subianto. Kan begitu jalan ceritanya, Bang. Oleh karena itu, kalaupun toh harus memilih di antara PDIP dan Jokowi, pasti orang seperti Prabowo yang berpengalaman, daya jangkau politiknya luar biasa, pasti akan memilih siapa yang jauh lebih menguntungkan. Udah itu aja. Kalau menurut pandangan Prabowo itu PDIP menguntungkan, dia akan jauh lebih memilih PDIP. Tapi kalau menurut Prabowo itu jauh menguntungkan dengan Jokowi, akan bersama dengan Jokowi. Kan itu aja jadi ceritanya. Sekarang kan Sekjen Hasto ini kan ibarat bahasa netizen di sosmed, Mas Adi, itu posisinya kan sekarang lagi di pinggir jurang, kan gitu ya. Nah, artinya apa? Sebentar lagi Hasto dipanggil kedua oleh KPK sebagai tersangka untuk diperiksa, ya kan? Kalau tidak dipanggil lagi, akan dipanggil paksa, kan begitu. Nah, sementara untuk panggilan yang sekarang ini pun diperkirakan dipanggil untuk tidak kembali lagi, kan gitu. Artinya langsung ditahan setelah itu. Nah, ini hari-hari ini sampai setelah ulang tahun PDIP tanggal 10 nanti, itu kan hari-hari bagaimana Hasto sedang berjuang untuk melakukan semacam tarik-menarik kepentingan dengan Presiden Prabowo tentunya. Ya kan, manuver-manuver yang dilakukan oleh kubu Hasto, ya, misalnya dengan ancaman video-video skandal dan seterusnya. PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader garis miring anggota PDI Perjuangan sebagai anggota kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Ini parah. Nggak ngirim kader katanya. Kalian percaya nggak? Karena kalau udah gabung ngirimin. Sekarang aja ngomong nggak ngirimin. Jangan mau Pak Prabowo, jangan mau. Pokoknya jangan mau. Kami sebagai pendukung Pak Prabowo, kami nggak rela PDIP ini masuk ke pemerintahan. Nggak rela sama sekali, Pak. Pemerintah itu butuh oposisi, Pak, biar balance gitu jalannya roda pemerintahan ini. Jangan masuk ke pemerintahan semua, rakyat yang jadi korban nanti, Pak. Pokoknya nggak rela, biarin aja PDIP jadi oposisi, Pak. Dengerin kami, Pak, para pendukung Bapak. Nggak bakal efektif nanti, Pak, jalannya roda pemerintahan ini. Kan di situ ada Mas Samsul. Udah jelas-jelas mereka itu alergi sama Mas Samsul. Yang dia hormati hanya Bapak doang. Sementara wakil Bapak tidak. Makanya kami mohon, Pak, mohon dengan sangat jangan diajak bergabung, Pak, mohon. Biarin aja dia mengontrol jalannya pemerintahan ini, Pak. Biarin dia berada di luar pemerintahan. Itu pesan kami, Pak, sebagai pendukung Bapak. Mohon jangan diajak, mohon. Bapak masih ingat kan perjanjian batu tulis? Gimana kekecewaan Bapak waktu itu? Nih saya putar ini videonya nih. Kalau Anda manusia dan Anda di pihak saya, kira-kira kecewa atau tidak? Ya Anda menilai saja gitu. Saya sudah minta, ya cukup lama lah, beberapa bulan gitu. Saya tidak mengerti apa salah saya, karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita, ya jadi itu. Tuh kan, masih ingat kan? Makanya Pak mohon jangan diajak. Sudah aja PDIP itu udah bagus jadi oposisi. Karena kalau mereka jadi oposisi, mereka tuh merakyat banget, Pak, memperhatikan rakyat. Makanya bagus kalau dia jadi oposisi. Jangan masuk lagi ke pemerintahan, mohon ya Pak, mohon. Semoga Pak Prabowo dan Partai Gerindra atau Kim Plus itu mendengar keluhan-keluhan kami ini sebagai pendukungnya gitu ya. Mohon Pak jangan diajak, jangan.
Kami masih ingat kekecewaan Bapak waktu itu, waktu Partai PDIP mengingkari perjanjian batu tulis itu. Kami masih ingat, Pak. Bagusnya PDIP itu di oposisi, Pak, bukan masuk ke pemerintahan. Nanti kalau semuanya masuk pemerintahan, rakyat yang jadi korban, Pak, nggak ada lagi pengontrol jalannya pemerintahan ini, begitu loh, Pak. Jadi harus ada yang di luar. Nah, itu udah cocok sama PDIP, seperti yang mereka lakukan di zaman Pak SBY 2 periode. Biarin aja mereka di luar pemerintahan. Gunanya untuk apa ya? Untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan ini, begitu loh. Kalau semuanya bergabung ke pemerintahan, buat apa pemilu gitu kan? Aduh. Ya, jadi sekali lagi, pemerintah itu butuh oposisi, bukan hanya sekedar posisi. Oke, Pak? Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabat sekalian yang ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.